Di sebuah penjara di Korea, seorang tahanan terlihat sedang mengobrol dengan kepala rutan di ruangannya. Anehnya, kepala rutan itu malah bersikap segan dan menurut. Kepala rutan itu memberikan sebuah kertas yang ternyata bertuliskan nomor rekeningnya. Jelas terlihat tahanan ini ternyata adalah orang berpengaruh yang sedang menyuap agar bisa mendapat fasilitas mewah di dalam penjara. Tahanan yang bernama Dong Sub ini diduga melakukan pencucian uang. Dari sana, si tahanan dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan itu sudah menunggu seorang pria bernama Hari. Hari mengaku dia adalah seorang jaksa dan bertanya di mana kau sembunyikan seluruh dana hasil pencucian uang. Dong Sub bersikap arogan dan tak mau mengakuinya. Hari tak mau kalah. Dia membuang permen karetnya ke meja, mencoba mengintimidasi Dong Sub. Hari kemudian memperlihatkan sebuah kertas, terpampang foto-foto rekan Dong Sub yang sudah ditandai artinya sudah ditangkap. Hanya tinggal beberapa orang lagi dan bukti dana pencucian uang pasti akan didapatkan Hari. Dong Sub kini merasa panik dan mengancam Hari kalau dia tak akan tinggal diam. Sementara itu di sebuah tempat, orang-orang sedang sibuk menghitung uang yang luar biasa banyaknya. Itulah dana pencucian uang yang dimiliki Dong Sub. Seorang pengawas di sana menerima telepon dari Dong Sub. Dong Sub memerintahkan agar seluruh uangnya diamankan di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Para anak buah Dong Sub pun segera mengangkut semua uang Dong Sub ke mobil untuk dipindahkan. Sementara itu, Hari baru saja berjalan keluar dari penjara dan menghubungi seseorang lewat earpiece-nya. Terlihat yang ia hubungi adalah seorang hacker. Hari menaiki mobilnya mendatangi sebuah hotel. Hari menghubungi hacker itu lagi yang bernama Byung Min. Dia bisa mengakses semua CCTV di hotel itu. Hari melewati 2 security di sana sambil berpura-pura menelpon, padahal ia memfoto wajah mereka. Foto itu pun dikirim pada Byung Min untuk mengakses data pribadi mereka. Seorang dari mereka ternyata istrinya akan melahirkan. Byung Min pun mengakses nomor HP security itu dan mengirim pesan kalau air ketuban istrinya pecah. Jelas dia panik dan tiba-tiba meninggalkan penjagaannya. Disitulah Hari muncul memakai rompi yang sama dan berkata kalau dia adalah seorang polisi. Hari berkata, ada hal mencurigakan di lantai paling atas di hotel ini dan para polisi akan datang menggerebek. Si security yang masih muda ini jadi panik. Sepertinya dia tahu kalau di lantai atas memang sering dipakai untuk hal ilegal. Hari pun berkata, kalau kau tak mau ikut terlibat, sebaiknya kau pergi saja dari sini. Tanpa berpikir lama, ia pun terhasut omongan Hari dan berlari kabur. Hari pun kini bisa bebas pergi ke lantai atas tanpa penjagaan. Sementara itu di luar, para anak buah Dong Sub baru saja sampai di hotel dan berjalan menuju lantai atas. Ketika mereka sampai, ternyata sudah ada Hari yang sedang mengambil gepokan uang milik Dong Sub dari brankas. Mereka pun bingung siapa orang ini. Namun dengan santai, Hari hanya menyuruh mereka diam. Lalu dari pintu, muncullah seorang pria tinggi besar berotot bernama Jin Woong. Dia adalah rekan Hari yang bertugas untuk membereskan situasi dengan kekuatannya. Maka terjadilah pertarungan antara Jin Woong dengan para anak buah Dong Sub. Kekuatannya luar biasa hingga dia bisa mengalahkan mereka semua. Sementara di parkiran, beberapa orang datang dan langsung mencoba masuk ke lantai atas juga. Mereka dari kejaksaan. Di lantai atas mereka kaget karena para anak buah Dong Sub sudah dikalahkan semua, entah oleh siapa. Kembali pada Hari dan Jin Woong, mereka kini membawa semua uang dan mereka masukkan ke dalam mobil lalu kabur. Sayangnya mereka ketahuan oleh pihak kejaksaan dan polisi, lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Hari dan yang lainnya kewalahan ketika dikejar, namun tiba-tiba muncullah seorang wanita menaiki motor. Ia langsung melesat dan mengganggu pengejaran yang terjadi. Di sebuah perempatan, dia bermanuver tajam membuat mobil polisi berhenti. Itu membuat Hari bisa melesat kabur. Beberapa waktu kemudian, di luar penjara, terlihat Dong Sub baru keluar dari penjara karena masa tahanannya habis. Dia merasa aman dan bisa kembali berbisnis pencucian uang. Namun tiba-tiba pihak kejaksaan muncul. Seorang jaksa bernama Jaksa Jang tiba-tiba menunjukkan sebuah mobil berisi gepokan uang yang ternyata milik Dong Sub. Total semua uang yang ada sebesar 20 juta dolar kini disita oleh pihak kejaksaan. Dong Sub memang sudah bebas, namun ia langsung jatuh miskin karena semua uangnya berhasil disita. Ternyata itu semua adalah berkat Hari dan ketiga rekannya. Mereka menamai tim mereka The Player. 1 bulan sebelumnya ketika Jaksa Jang baru mengenal mereka, Jaksa Jang penasaran siapa keempat orang tersebut. Orang pertama bernama Jin Woong, seorang petarung bayaran yang sering disewa untuk mengalahkan para gangster. Tak peduli siapa lawannya, selama ia dibayar, Jin Woong akan menghadapinya. Orang kedua adalah Byung Min, salah seorang hacker tingkat dunia. Dia sudah menjuarai berbagai kejuaraan anti retas internasional. Orang ketiga bernama Hari. Namun untuk Hari, anehnya tak ada data identitas apapun tentang dirinya. Sementara itu di sebuah rumah, Hari dan kedua rekannya sedang membahas target untuk mereka eksekusi. Target mereka kali ini adalah seorang konglomerat bernama Bos Yung. Bos Yung sedang menjadi tersangka kasus suap dan uang yang dicurigai sebagai dana suap itu akan mereka curi. Jumlahnya sebesar 8 juta dolar. Mereka sengaja mencuri uang dana suap, karena jika berhasil tercuri pun Bos Yung tak akan melaporkannya pada polisi. Namun mereka butuh 1 anggota lagi yang bisa mengemudikan mobil dengan cara ekstrim. Sementara itu di jalan raya, seorang wanita terlihat sedang latihan mengemudi. Cara mengemudinya yang masih sangat pemula membuat pengendara lain kesal, hingga ada 1 mobil yang marah dan memaki-maki. Wanita yang bernama Aryung ini menjadi kesal. Tiba-tiba ia tancap gas dan cara mengemudinya tiba-tiba membuat semua orang terkejut.
Dia mengejar mobil yang tadi memarahinya, menyusulnya dan menghadangnya dengan manuver ekstrim. Setelah itu Aryong pergi ke kafe untuk membeli minuman. Ketika berjalan, ia melihat sebuah mobil mewah, mobil impiannya. Ia pun diam-diam mengagumi mobil itu dan masuk ke dalamnya. Tiba-tiba si pemilik mobil datang, membuat Aryong terkejut. Ternyata dia adalah Hari. Hari sengaja memancing Aryong dengan mobil mewah untuk mengajaknya berbicara. Hari dan Aryong pun mengobrol. Hari mengajaknya bergabung dengan timnya karena dia membutuhkan seorang pengemudi handal yang bisa mengendarai mobil dengan skill tinggi. Dan Hari merasa Aryong lah orangnya. Aryong pun diajak ke markas Hari menemui dua rekan yang lain. Mereka pun berkenalan dan mulai mengobrol tentang target mereka, yaitu Bos Yung. Sementara itu beralih di sebuah persidangan, anak dari Bos Yung bernama Songgu menjadi tersangka kasus pelecehan pada seorang wanita. Seorang saksi, teman dari korban, berkata dia adalah teman sekamar korban. Suatu malam dia melihat korban tak sadarkan diri. Ternyata dia minum racun hingga korban tewas. Tapi saksi itu berkata korban minum racun karena cintanya tak diterima oleh Songgu. Jaksa Jang yang menjadi pembela korban tak terima dengan kesaksian tersebut. Ia tahu kesaksian itu palsu. Dan anehnya lagi, para hakim malah mempercayai kesaksian tersebut dan akhirnya melepaskan Songgu dari tuduhan pelecehan. Ibu dari korban hanya bisa menangis. Nasib putrinya yang sudah dilecehkan hingga ia mengakhiri hidupnya tak ada yang memihaknya. Jaksa Jang meminta ibu itu untuk banding, namun ibunya sudah menyerah. Ia tahu Songgu adalah anak konglomerat dan para hakim sudah disuap agar memenangkan Songgu. Kembali ke markas Hari, mereka sedang menyusun rencana bagaimana caranya mengambil uang dari Bos Yung. Mereka berencana untuk menargetkan anaknya dulu, yaitu Songgu yang baru dilepas dari tuduhan pelecehan. Beralih pada Songgu, ia sedang masuk di sebuah restoran. Tak sengaja ia menabrak seorang pelayan wanita. Ia pun meminta maaf. Tapi tatapan Songgu pada wanita itu sangat mencurigakan. Bahkan diam-diam dia memfoto wanita tersebut. Adegan pun langsung berpindah ketika Songgu berada di apartemennya. Tak disangka, wanita pelayan tadi sedang dalam keadaan terikat dan tubuhnya luka-luka. Rupanya Songgu kembali melakukan pelecehan pada korbannya yang lain. Si wanita hanya bisa meronta-ronta sambil menangis. Ketika Songgu melepaskan plester di mulutnya, ia menggigit tangan Songgu, memukulnya dengan stick golf, kemudian kabur keluar. Wanita yang bernama Suli itu pun berlari sampai ke tangga darurat. Ia mencoba menelepon polisi, melapor kalau dirinya mengalami pelecehan. Tapi dari belakang, Songgu muncul dan kembali membekapnya. Beralih ke markas Hari dan teman-temannya, Hari dan yang lainnya menemukan rekaman CCTV di depan apartemen Songgu. Terlihat dia bersama seorang wanita yang tampaknya dia sedang dipaksa. Mereka pun menelusuri siapa wanita itu yang bernama Suli. Setelah itu mereka pergi menemui seorang ibu yang ternyata ibu dari Suli. Ibunya tak banyak bercerita dan menunjukkan sesuatu yang membuat syok. Terlihat Suli kini terbaring di rumah sakit dengan luka serius. Ibunya berkata, di suatu malam anakku tiba-tiba ditabrak oleh seseorang tapi pelakunya kabur. Beralih pada Songgu, dia terlihat sedang menelpon seseorang. Mereka berbicara tentang Suli agar ia ditabrak saja, tapi sepertinya Suli tidak mati. Ternyata Suli sengaja diserahkan pada seorang bawahannya untuk dibunuh dengan cara ditabrak. Di luar rumah sakit, Hari dan dua rekannya langsung menyelidiki siapa bawahan Songgu yang menabrak Suli. Saat mengeceknya, Byung-min mendapat sebuah link website. Dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah Songgu yang sengaja merekam para wanita korban-korbannya sedang dilecehkan. Video itu kemudian dijual. Yang makin parah adalah para korban pelecehan ini kemudian dihabisi agar mereka tak melapor. Namun laptop Byung-min tiba-tiba memberi sinyal warning. Lokasinya ternyata ketahuan. Tak lama muncul beberapa mobil ke arah mereka. Mereka ternyata adalah anak buah Songgu. Hari dan yang lainnya tak cukup waktu untuk kabur. Kaca mobilnya langsung dipecahkan. Lalu terjadilah perkelahian mereka bertiga melawan para anak buah Songgu. Sayangnya mereka kalah jumlah. Ketika Hari dan teman-temannya kewalahan, untungnya muncul Aryong. Hari dan yang lain langsung melompat masuk ke mobil, kemudian mereka melesat kabur. Untungnya mereka bisa lepas dari kejaran anak buah Songgu. Mereka pun kini melanjutkan mencari bawahan Songgu yang menabrak si wanita. Di sebuah jalanan kota, seorang pria sedang berjalan bersama seorang wanita. Tiba-tiba muncul Jinwoo dan Hari menghadangnya. Ternyata dialah bawahan Songgu yang menabrak si wanita. Ia pun langsung dihajar oleh Jinwoo. Setelah itu ia dibawa ke sebuah jalanan sepi. Jalanan itulah tempat dia menabrak si wanita. Si pria itu kini diikat dan diplester seluruh tubuhnya, tak bisa kabur. Hari menyuruh si pria untuk menceritakan semua tentang Songgu, tapi si pria menolak. Dengan tenang, Hari menyuruh Jinwoo yang ada di mobil untuk segera menyalakan mobilnya. Jinwoo mulai menjalankan mobilnya bermaksud menabrak pria itu. Pria itu ketakutan dan akhirnya berkata ia akan menceritakan semuanya. Setelah itu, Hari membawa si pria ke dalam bagasi mobilnya. Tapi Jinwoo menemukan ponsel di kantongnya dan melihat isi pesannya tentang si wanita korban pelecehan akan dibunuh di rumah sakit. Tanpa buang waktu, Hari pun segera melesat ke rumah sakit untuk menyelamatkan Suli. Untungnya Byung-min dan Aryong juga ikut membantu. Di rumah sakit, terlihat seorang dokter yang disuap oleh Songgu sudah menyiapkan suntikan untuk membunuh. Tapi ketika dokter itu mendatangi kamarnya, ternyata Suli sudah dibawa oleh Hari dan teman-temannya. Ia dibawa ke sebuah klinik. Kebetulan Hari mengenal seorang dokter di sana dan Suli bisa dirawat dengan tenang. Pagi harinya, Suli siuman. Dengan isak tangis, Suli menceritakan semua yang terjadi.
Ia juga berkata ketika pelecehan terjadi ia sempat merekam suara dengan HP-nya. HP itu tetap ia pegang bahkan ketika tabrakan terjadi. Dari sana Hari dan teman-temannya mengambil kesimpulan kalau HP-nya ada di pihak polisi. Tapi mereka ragu kalau HP itu akan menjadi barang bukti. Bisa saja dimusnahkan oleh oknum polisi yang sudah disuap oleh Songgu. Maka misi mereka sekarang adalah mengambil kembali HP milik Suli. Mereka mengecek siapa polisi yang menangani kasus ini. Setelah itu mereka pun menyusun rencana. Keesokan harinya mereka pun mendatangi kantor polisi. Di ruangannya terlihat polisi yang menangani kasus Suli sedang mengobrol dengan anak buahnya. Tiba-tiba dia ditelepon, diberitahu kalau mobilnya yang ada di parkiran tergores. Ia pun segera keluar ruangan. Ketika berjalan, tak sengaja ia menabrak wanita yang ternyata itu Aryung. Aryung ternyata mengambil ID card polisi tadi. Sementara itu Jinwoo terlihat menyamar menjadi kurir makanan. Ia berkata pada para polisi di sana ada kiriman makanan dari atasan mereka. Mereka pun langsung senang dan segera menyantap makanan tersebut. Lalu Jinwoo diam-diam menuju laptop yang di dalamnya berisi file-file kasus terkini. Beralih pada hari, ia bergabung dengan Aryung yang baru saja mendapat ID card, dan dengan kartu itu mereka masuk ke ruangan tempat semua barang bukti disimpan. Mereka pun mencari HP milik Suli. Setelah mereka mendapatkannya, mereka pun keluar dari sana. Polisi yang tadi mobilnya tergores marah ketika kembali ke ruangannya melihat anak buahnya malah asik makan. Ia juga makin marah ketika tahu kalau laptopnya menyala dan curiga ada orang yang mengambil datanya. Mereka segera keluar dan mencari siapa pelakunya. Lalu muncul sebuah mobil melaju kencang. Di dalamnya ada Hari dan teman-temannya. Para polisi pun segera mengejar mereka. Di dalam mobil, Byung-min berusaha untuk mengambil semua data yang tadi diambil dari laptop di kepolisian. Kemudian mereka berhenti di sebuah jalan dan berlari. Namun naasnya, mereka dihadang oleh kawanan gangster yang ternyata adalah anak buahnya Songgu. Inilah saatnya tugas bagi Jinwoo menghadapi mereka semua. Sementara Hari dan Byung-min menjauhi pertarungan dan naik ke atas gedung. Byung-min melanjutkan untuk mengakses semua datanya yang memang perlu waktu. Sementara itu, satu orang dari kawanan gangster berhasil mengejar mereka. Terjadilah pertarungan antara Hari dan dia. Hingga akhirnya Hari berhasil mengalahkannya. Mereka pun hendak pergi, tapi beberapa gangster mengejar mereka. Lalu tiba-tiba Hari berkata, "Serahkan semua datanya padaku," ujarnya. Byung-min pun memberikannya, lalu Hari tiba-tiba pergi meninggalkannya. Ketika keadaan sudah mereda, Byung-min, Jinwoo, dan Aryung menunggu Hari di mobil, tapi dia tak kunjung datang. Tiba-tiba para polisi yang tadi mengejar mereka muncul dan mengepung. Mereka tak bisa kabur lagi. Mereka pun diikat di sebuah gedung terbengkalai. Lalu seorang polisi terlihat sedang menelpon. Dia ternyata menelpon Bos Yung, memberitahu kalau para pengacau sudah mereka ikat. Namun tanpa diduga, Bos Yung berkata, "Sudah, biarkan saja mereka, karena seorang dari mereka sudah bertemu denganku." Ternyata saat ini Hari sedang ada bersama Bos Yung. Teman-teman Hari terlihat syok ketika mengetahui kalau Hari bersama Bos Yung. Di sana Hari berkata kalau dia punya bukti anaknya yang bernama Songgu melakukan pelecehan dan bahkan merencanakan pembunuhan. Hari kemudian berkata, "Jika kau memberikanku uang tebusan, semua bukti ini akan kuserahkan padamu." Bos Yung yang seorang pengusaha kaya tak ingin aib anaknya itu tersebar karena akan mempengaruhi bisnisnya. Maka ia pun menyetujui permintaan Hari. Hari ingin uang itu berbentuk cash. Seorang anak buah Bos Yung mengambilkan uangnya. Hari memperhatikan anak buah itu keluar dari pintu berwarna merah membawa setas uang. Hari pun mendapatkan uang itu dan harddisk berisi bukti itu pun segera diserahkan pada Bos Yung. Sementara itu di kantor kejaksaan, Jaksa Jang tiba-tiba mendapat telepon bahwa ada korban Songgu yang kini dirawat di sebuah klinik dan ia punya bukti pelecehannya. Beralih pada teman-teman Hari, mereka kini ditinggal di gedung dan kini mereka berusaha melepaskan diri. Aryung ternyata bisa menggunakan tali sepatunya untuk memotong ikatan di tangannya. Akhirnya mereka semua pun bisa lolos. Tapi ketika mereka hendak berjalan keluar, para gangster bayaran Songgu sudah siap menghadang. Jinwoo pun langsung maju paling depan untuk menghadapi mereka. Beralih pada para polisi yang berkomplot dengan Songgu, mereka kini mendatangi klinik tempat Suli dirawat bermaksud menghilangkan bukti. Tapi mereka kaget ketika di dalam ruangan sudah ada Jaksa Jang menunggu mereka. Jaksa Jang pun membuka tirai di kamar itu dan terlihatlah Suli yang dibalut perban. Jaksa Jang sudah tahu kalau para polisi ini berkomplot dengan Songgu dan kini mereka pun langsung ditahan oleh kejaksaan. Beralih pada Hari, kini dia datang ke gedung tempat teman-temannya tadi disekap. Tapi teman-temannya sedang marah padanya karena mereka mengira Hari berkhianat. Mereka pun menemukan Hari yang sedang berpura-pura tidur. Di dalam mobil, Hari menjelaskan kalau itu adalah bagian dari rencananya untuk menangkap Songgu. Teman-temannya masih kesal, namun mereka akhirnya percaya dan kini sedang melakukan misi berikutnya. Mereka mendapat info kalau Songgu malam ini akan membuka sebuah yayasan dan dihadiri oleh ayahnya dan juga para pejabat. Hari dan Aryung masuk duluan, menabrak seorang pegawai dan mengambil ID card-nya agar mereka bisa ikut masuk ke dalam acara tersebut. Di dalam, ketika acara belum dimulai, Hari mengobrol dengan seorang MC acara itu, mengalihkan perhatian, sementara Aryung mengakses laptopnya agar bisa terkoneksi dengan laptop Byung-min yang ada di mobil. Setelah selesai, mereka berdua pun pergi dari sana. Tak lama kemudian, Songgu dan ayahnya, Bos Yung, datang ke dalam ruangan dan acara pun dimulai. Acara itu memperlihatkan betapa dermawannya Songgu karena mendirikan yayasan untuk masyarakat Korea. Namun di dalam mobil, Byung-min sudah mempersiapkan hal mengejutkan untuk acara itu. Tayangan di layar tiba-tiba berubah
Terpampang catatan kriminal Songgu dan Bos Yung. Semua yang menyaksikan kaget dan wartawan yang ada di sana segera sibuk memfoto. Lalu dari speaker terdengar suara rekaman Songgu yang sedang melecehkan Suli. Jelas terdengar kalau Songgu juga akan menyuap hakim dan jaksa dan dia tak akan masuk penjara. Acara di sana menjadi kacau. Songgu dan ayahnya langsung pergi dari sana. Songgu berjalan menuju parkiran basement dan menaiki mobilnya. Namun ia dihadang sebuah van hitam. Hari dan teman-temannya ada di dalam van itu. Hari turun dari mobilnya dan tiba-tiba menjenggut Songgu menariknya keluar. Songgu mencoba melawan, tapi Hari mendaratkan pukulan membuat Songgu langsung tersungkur. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Tak lama kemudian Songgu siuman, tapi di hadapannya kini muncul Jaksa Jang. Dia membawa surat penahanan Songgu atas kasus pelecehan. Beralih pada Hari dan teman-temannya, mereka kini mendatangi tempat tinggal Bos Yung dan masuk ke pintu merah yang kemarin siang Hari lihat. Ternyata inilah tujuan Hari berpura-pura meminta uang tebusan agar ia tahu di mana Bos Yung menyimpan uangnya. Aryung yang ahli membuka kunci membuka gembok besar di pintu besi. Ia pun berhasil. Ketika pintu dibuka, tumpukan uang ada di dalamnya. Namun tiba-tiba ada orang muncul menutup kepala mereka. Ternyata orang yang menangkap Hari dan teman-temannya adalah dari kejaksaan. Mereka tahu kalau Hari akan mengincar uangnya Bos Yung sehingga kejaksaan menghentikan aksi Hari itu. Namun diam-diam Aryung memegang benda kecil yang ia serahkan pada Hari. Benda itu tajam dan Hari dan teman-temannya pun bebas. Mereka langsung menghajar orang-orang dari kejaksaan. Beberapa waktu kemudian, Jaksa Jang menerima info kalau ada sesuatu yang terjadi di sebuah gudang tua. Ia pun mendatangi tempat itu dan terlihat 4 orang terikat. Ketika penutup kepala dibuka, mereka semua dari kejaksaan. Hari dan yang lainnya berhasil kabur dan sengaja mengikat balik mereka. Kekesalan Jaksa Jang tak hanya sampai di situ. Ketika ia menghadap atasannya berkata kalau kasus Songgu akan dihentikan karena tak ada cukup bukti. Jaksa Jang jelas marah karena jelas-jelas buktinya sudah ada. Namun atasannya beranggapan lain. Jaksa Jang curiga pihak kejaksaan sudah disuap oleh Bos Yung, ayahnya Songgu, untuk menutup kasus ini. Lalu pada suatu hari di rumahnya, Jaksa Jang sedang menyelidiki siapa sebenarnya Hari dan rekan-rekannya itu. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu, seorang kurir datang untuk mengantar paket. Jaksa Jang sedang sibuk menelpon, ia tak sadar siapa kurir itu. Ketika berbalik, ternyata Hari. Jaksa Jang kesal karena ia seperti dipermainkan. Namun Hari bersikap santai. Hari berkata, "Aku sudah tahu tentang penghapusan kasus Songgu. Aku menawarkan kerjasama," ujar Hari. "Aku akan menangkap siapapun kriminal yang kau cari, tapi sebagai imbalannya, uang mereka akan menjadi milik kami." Jaksa Jang hanya tertawa sinis mendengar penawaran Hari itu. Ia pun menyuruh Hari keluar dari rumahnya. Sebelum keluar, Hari berkata, "Kau tahu kenapa kau sulit menangkap penjahat? Karena penjahat tak punya etika ketika merampas uang dari rakyat kecil, sementara kalian para penegak hukum terpaku pada etika yang menyedihkan." Jaksa Jang marah. "Apa aku harus seperti mereka dan melanggar hukum?" teriaknya. Hari ingin berdebat dengan Jaksa Jang, tapi ia hentikan di tengah pembicaraannya. Ia hanya memberikan kartu namanya lalu pergi. Sementara itu berita-berita di media terus menayangkan aksi para penjahat, mulai dari pengusaha kotor, pejabat korup, dan lain-lain. Mereka masih bebas berkeliaran, atau paling tidak mereka dihukum ringan, tak sepadan dengan kejahatan yang sudah mereka perbuat. Hal itu membuat Jaksa Jang kembali memikirkan pembicaraannya dengan Hari waktu itu. Sementara itu di markasnya, Hari sedang menonton berita tentang seorang pengusaha yang diduga terlibat kasus suap. Tiba-tiba kasusnya dihentikan dan dia dibebaskan. Ironisnya yang memutuskan bahwa pengusaha tersebut tak bersalah adalah atasan Jaksa Jang sendiri. Sementara si pengusaha yang bernama Presdirna terlihat sudah bebas dari penjara dan tanpa rasa bersalah ia kembali menjalani hidupnya. Di kantor kejaksaan, terlihat Jaksa Jang bertemu dengan atasannya dan bertanya kenapa kasus Presdirna ditutup. Lagi-lagi atasannya berkilah kalau tak ada cukup bukti makanya dia dibebaskan. Atasannya menantang Jaksa Jang, "Kalau kau ingin kasusnya dilanjutkan, bawalah bukti kuat padaku." Kemudian Jaksa Jang terlihat menelpon seseorang. Ternyata yang ditelepon adalah Hari. Jaksa Jang berkata, "Aku berubah pikiran. Sekarang aku menyetujui kerjasama kita," ujarnya. Setelah menunggu beberapa waktu, Jaksa Jang pun datang ke markas Hari. Teman-temannya belum diberitahu akan hal ini, jadi jelas mereka kaget dan takut jangan-jangan mereka akan ditangkap. Hari pun menjelaskan apa yang terjadi kalau sekarang Jaksa Jang ada di pihak kita. Mulai sekarang Jaksa Jang akan memilihkan target untuk kita tangkap, lalu uangnya akan kita ambil. Jaksa Jang menjelaskan, target kita saat ini bernama Presdirna, seorang pengusaha kaya yang lepas dari kasus suap karena dianggap kurang bukti. Tugas kalian adalah mendapatkan bukti agar dia bisa dijebloskan ke penjara. Bawakan bukti padaku, lalu kalian boleh mengambil semua uang Presdirna. Aku akan tutup mata. Terang saja itu membuat Hari dan teman-temannya bersemangat. Mereka pun mulai mencari info tentang Presdirna ini. Dia adalah pemilik sebuah perusahaan. Tapi selain itu, diam-diam dia juga adalah pemilik dari sebuah arena pertarungan semacam MMA, tapi ilegal. Di sana menjadi ajang taruhan dan perputaran uang di sana juga besar, membuat Presdirna mendapat banyak uang dari bisnis ilegalnya itu. Hari kini punya ide untuk memasukkan seorang dari mereka masuk menjadi petarung di sana. Siapa lagi kalau bukan Jin Wung yang akan menjadi petarungnya. Keesokan harinya misi pun dimulai. Hari memulainya dengan mendekati seorang rekan bisnis Presdirna.
Dia adalah seorang agen yang biasa menyalurkan para petarung pada Presdirna. Untuk mendekati wanita ini, Hari menggunakan Byung-min untuk mencari info di sosial medianya agar obrolannya nyambung sehingga Hari bisa dipercaya. Hari berkata kalau dirinya juga seorang agen juga sambil memberikan kartu nama yang sengaja ia buat sebelumnya. Misi itu pun membuahkan hasil. Hari kini sudah akrab dengan wanita tersebut, sampai-sampai Hari diundang untuk acara yang akan dihadiri oleh Presdirna juga. Di sana Hari pun bertemu dengan Presdirna. Dari caranya mengobrol, Hari langsung tahu kalau orang ini adalah orang yang arogan dan suka merendahkan orang lain. Setelah dari sana, Presdirna dan wanita rekannya itu mengobrol tentang bisnis arena pertarungannya. Presdirna sedang butuh petarung baru. Wanita itu berkata, "Sekarang aku tak punya petarung baru, tapi kau bisa bertanya pada temanku tadi. Kebetulan dia juga seorang agen penyalur petarung." Presdirna pun kini bertemu dengan Hari di sebuah atap gedung. Di sana sudah ada 2 petarung, salah satunya Jinwung. Presdirna berkata, "Aku hanya butuh 1 petarung saja. Begini saja, tunjukkan kemampuan kalian, siapa yang menang dia yang akan kubawa." Jinwung sebenarnya tak ingin bertarung karena petarung satunya adalah temannya juga. Tapi demi sebuah misi, akhirnya mereka terpaksa bertarung juga. Terlihat jelas Jinwung lebih kuat, membuat lawannya itu akhirnya tersungkur kesakitan. Presdirna melihatnya dengan wajah senang, akhirnya dia punya petarung kuat yang akan membuatnya untung besar. Pada suatu malam dimulailah pertarungan di arena milik Presdirna, di mana Jinwung akan menjadi petarungnya. Ia pun kini mulai memasuki arena dan bertarung dengan lawannya. Sementara itu, Hari dan Aryung punya misi untuk mulai melacak di mana keberadaan uang taruhan yang disimpan Presdirna. Mereka berdua menyamar menjadi pegawai di sana dengan memakai seragam. Setelah mengendap-endap di sekeliling gedung, akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan tempat keluar masuknya para pegawai membawa tas-tas besar. Ternyata tas itu berisi uang dan memang benar di ruangan itulah disimpan semua uang hasil taruhan. Mereka berdua pun bersembunyi di balik lemari, menunggu keadaan aman untuk membawa semua uang itu pergi. Beralih pada Jinwung yang sedang bertarung, ia terlihat dicurangi oleh lawannya. Selangkangannya ditendang dan matanya dicakar, padahal itu pelanggaran. Tapi Jinwung belum menyerah. Ia berhasil bangkit dan kembali melawan lawannya itu. Hingga akhirnya sebuah tendangan Jinwung berhasil membuat lawannya roboh dan kalah. Namun tiba-tiba alarm berbunyi membuat seisi arena jadi ricuh. Ternyata ada polisi datang menggerebek tempat itu. Namun anehnya tak terlihat Presdirna di sana. Sepertinya dia sudah kabur duluan. Para pegawai di sana segera mengangkut uang yang ada di ruangan memindahkannya ke tempat aman. Hari dan Aryung hanya bisa menunggu keadaan sepi baru mereka bisa keluar. Setelah dirasa aman, mereka berdua pun berpura-pura membantu pegawai lainnya memasukkan uang ke dalam mobil. Lalu ketika ada kesempatan, mereka bawa kabur mobil yang berisi uang tersebut. Sementara itu, Jinwung kini sudah berada di mobil bersama Byung-min. Tiba-tiba ia ditelepon oleh keponakannya. Keponakannya berkata ayahnya habis dipukuli oleh orang-orang jahat dan sedang ada di rumah sakit. Jinwung pun langsung panik dan berkata ia harus pergi sekarang meninggalkan Byung-min sendirian. Jinwung pun sampai di rumah sakit dan bertanya pada keponakannya apa yang terjadi. Ia bercerita ayahnya tadi dipukuli oleh para gangster dan ternyata gangster itu adalah suruhan Presdirna. Beberapa hari lalu saudara Jinwung itu pernah berdemo karena perusahaan Presdirna akan menggusur tempat kerjanya. Namun demo itu berakhir ricuh karena Presdirna membayar gangster untuk menghabisi orang yang berdemo. Beralih lagi pada Hari, ia terlihat menunggu Byung-min dan Jinwung. Byung-min terlihat senang melihat gepokan uang di mobil yang Hari bawa. Tapi Hari berkata, "Coba lihat nomor serinya." Ternyata itu semua adalah uang palsu karena nomor serinya sama. Ternyata ketika polisi menggerebek arena tadi, Presdirna sengaja membuat kamuflase, membuat seolah-olah tumpukan uang di ruangan adalah uang asli agar polisi bisa mengejar uang itu, padahal uangnya sebenarnya ada di tempat lain. Tapi Hari dan teman-temannya tidak menyerah. Mereka pun menyusun rencana lagi bagaimana caranya mendapatkan lokasi tempat uang Presdirna disembunyikan. Mereka memutuskan untuk mendatangi langsung kantor Presdirna dan mengambil data di laptopnya. Untungnya hari itu Presdirna belum datang. Byung-min bertugas untuk menghack komputer sekretarisnya Presdirna terlebih dulu. Sekretaris itu jadi panik dan takut disalahkan. Lalu Hari dan Aryung pun berpura-pura menjadi teknisi komputer datang ke sana untuk memperbaiki. Sekretarisnya yang tak tahu apa-apa tentang komputer percaya saja pada Hari. Hari berkata jika komputer ini terhubung dengan komputer Presdirna maka komputernya harus dicek juga. Maka Hari dan Aryung masuk ke ruangannya Presdirna dan mulai mengambil semua data yang ada di dalamnya. Namun tak lama kemudian Presdirna sudah tiba di kantornya. Sekretarisnya panik karena ia takut disalahkan. Ia pun berpura-pura mengobrol dulu dengannya, memberikan waktu pada Hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tepat setelah Hari selesai, Presdirna masuk ke ruangannya. Untungnya Hari dan Aryung masih sempat bersembunyi. Mereka pun pelan-pelan keluar dari ruangannya dan kembali ke mobil mereka. Tak lama kemudian, Presdirna keluar dari kantornya menuju tempat parkir. Namun tiba-tiba di sana dia bertemu dengan Jinwung. Ternyata Jinwung datang untuk membalas dendam karena saudaranya dipukuli oleh orang suruhannya Presdirna. Ia pun langsung mengamuk dan menghajar anak buah Presdirna. Para satpam segera datang dan menahan Jinwung yang mengamuk itu. Di saat bersamaan, Hari dan Aryung melihat Jinwung ada di sana. Hari ingin menolongnya tapi ditahan Aryung karena masalah bisa tambah runyam. Mereka pun naik dulu ke mobil, lalu kemudian menyelamatkan Jinwung dengan mencoba menabrak kerumunan di sana.
Jinwoo pun berhasil diselamatkan dan mereka melesat kabur. Di markas, mereka segera membuka data-data milik Presdirna dan akhirnya mereka tahu kalau lokasi uang Presdirna ada di pelabuhan. Tanpa membuang waktu, mereka segera melesat menuju pelabuhan. Sampai di sana, Hari segera turun dari mobil dan berpura-pura sebagai rekan bisnis Presdirna. Tapi diam-diam, Aryung dan Byungmin menyelinap masuk juga. Seorang pegawai datang. Byungmin mengalihkan perhatiannya, lalu Aryung dengan lihai mengambil kunci di sakunya. Mereka pun masuk ke ruangan yang ternyata ruangan CCTV. Di sana mereka bisa melihat ada sekumpulan pegawai Presdirna bolak-balik masuk ke sebuah kontainer. Di sanalah uang Presdirna disimpan. Jinwoo yang sudah tahu info itu langsung pergi ke lokasi kontainer tersebut. Para pegawai terkejut dan langsung melawannya. Sementara itu, Hari pun ketahuan kalau dia bukanlah rekan bisnis Presdirna dan kini dikejar oleh para pegawainya. Byungmin dan Aryung sampai duluan di tempat Jinwoo yang baru saja beres menghajar lawan-lawannya. Mereka segera mengambil kotak-kotak uang, memasukkannya ke dalam mobil. Lalu tak lama, Hari pun muncul dengan orang-orang yang mengejarnya. Jinwoo yang baru saja menghabisi para pegawai tadi mau tak mau harus menghadapi kembali orang-orang yang mengejar Hari. Sementara Byungmin dan Aryung sudah naik mobil, namun dikejar oleh dua mobil. Mereka pun berhenti di sebuah jalan buntu. Kedua mobil tak lama kemudian sampai di sana, tapi tak menemukan Byungmin dan Aryung. Tiba-tiba dari mobil satu lagi, Aryung dan Byungmin keluar dengan motornya. Mereka pun melesat kabur dengan kecepatan tinggi. Beralih pada Presdirna yang sedang makan malam, ia diberitahu tentang kejadian ini dan langsung marah. Ia pun segera menuju lokasi. Tak lama ia sampai, ia melihat mobil boxnya dan di dalamnya berisi uang. Tapi ternyata uang itu uang palsu. Karena ternyata uang aslinya sudah diambil Hari dan dimasukkan ke dalam mobilnya sendiri. Ternyata pengejaran mobil box tadi hanyalah pengalihan. Presdirna mengamuk mengetahui kalau uangnya kini sudah raib diambil oleh Hari. Tapi misi Hari dan teman-temannya belum selesai. Tugas mereka sekarang adalah menangkap Presdirna. Untuk memancingnya, Hari sengaja pergi ke arena milik Presdirna. Setelah itu, Hari menelepon Jaksa Jang dan memintanya untuk datang ke sana juga. Presdirna yang tahu Hari ada di arenanya segera bergegas ke sana untuk menangkap Hari. Di luar, Aryung terlihat oleh mereka, lalu mereka langsung mengejarnya. Aryung berlari masuk ke dalam, dikejar oleh para anak buah Presdirna. Dia terus berlari berputar-putar, sengaja mengecoh mereka. Hal itu membuat Presdirna dan para anak buahnya terpisah. Hingga akhirnya Aryung berhasil lepas dari kejaran orang-orang, sementara Presdirna kini masuk ke arena utama, tempat biasa terjadi pertarungan. Di sana sudah menunggu Hari, duduk bersama tumpukan uang. Presdirna masuk ke arena dan bersiap-siap melawan Hari. Tapi tiba-tiba dari belakang muncul Jinwoo. Dengan satu pukulan, Presdirna langsung tumbang dan pingsan. Tak lama setelah itu, pihak kejaksaan yang atas perintah Jaksa Jang berhasil menangkap Presdirna. Keberhasilan Jaksa Jang dalam menangkap Presdirna menjadikan dirinya kini semakin terkenal. Bahkan atasannya kini mempromosikannya untuk menangani kasus yang lebih tinggi. Atasannya juga berkata, kau bisa membentuk sebuah tim untuk menangani kasus-kasus berikutnya. Jaksa Jang langsung menemui Hari dan teman-temannya dan menceritakan kalau dirinya akan membentuk tim dan merekalah yang akan direkrut oleh Jaksa Jang sebagai timnya. Mereka pun setuju karena dengan bergabung dengan Jaksa Jang, mereka seperti mendapat dukungan dari pihak pemerintah. Scene flashback ke 15 tahun lalu. Pada suatu malam, seorang jaksa terlihat akan pulang ke rumahnya. Ia masuk ke dalam lift. Namun tiba-tiba lehernya diikat dan diangkat. Ia meronta-ronta namun tak ada yang menolong. Di luar kantor, Jaksa Jang yang masih muda baru saja sampai di kantor. Ia kaget ada hantaman keras di belakangnya. Ternyata sesuatu jatuh menimpa mobilnya. Yang membuatnya ngeri adalah karena sesuatu itu adalah manusia. Dia adalah teman Jaksa Jang. Dia langsung panik dan berteriak meminta pertolongan. Namun jaksa itu sudah tak bernyawa. Berita pun langsung gempar. Jaksa yang tewas itu bernama Jaksa Hyun-gi dan dia adalah jaksa yang terkenal anti korupsi dan anti suap. Namun anehnya, tiba-tiba Jaksa Hyun-gi sendiri diberitakan terlibat kasus suap dan kematiannya malam itu adalah karena ia mengakhiri hidupnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, di Korea sedang terjadi pemilihan presiden yang sebentar lagi akan digelar. Salah satu capres terlihat sedang memberikan pidato yang berapi-api, berkata kalau dia akan mensejahterakan rakyat Korea jika dia terpilih menjadi presiden. Lalu pada suatu malam, capres yang bernama Pak Kim ini meminta asistennya untuk datang ke apartemennya untuk membawakan sebuah dokumen. Asisten itu pun masuk ke apartemen, tapi keadaan di sana gelap. Tiba-tiba muncul Pak Kim dengan hanya memakai handuk mandi, membuat asistennya kaget dan mulai takut. Ulah Pak Kim makin menjadi karena ia memaksa asistennya untuk menemaninya. Asistennya langsung kabur keluar membuat Pak Kim marah. Di jalan, asisten yang bernama Heju itu mendapat telepon ternyata dari istrinya Pak Kim. Bukannya membela Heju, istri Pak Kim malah mengancamnya dan memfitnahnya sebagai wanita penggoda. Dan jika Heju berani melapor, ia dipastikan akan mendapat akibatnya. Heju pun lanjut berjalan pulang. Ketika dia sudah sampai di apartemennya, dia tiba-tiba didatangi 3 orang polisi, langsung memeriksanya tanpa ada pemberitahuan apapun. Seorang polisi diam-diam mengambil sekantong bubuk putih lalu menuduh bungkusan itu adalah obat terlarang yang ada di tasnya Heju. Heju pun langsung ditangkap. Sementara itu, Hari dan teman-temannya mereka sudah mendengar tentang kasus seorang asisten calon presiden yang bernama Heju tiba-tiba didakwa membawa obat terlarang di dalam tasnya.
Hal ini sangat mencurigakan karena menurut riwayat hidupnya, Hae-ju punya sakit jantung, tak mungkin dia mengonsumsi obat terlarang. Mereka pun mendatangi persidangan Hae-ju untuk melihat perkembangan kasus itu. Hae-ju dibantu oleh seorang pengacara. Sebelumnya, pengacara itu bertemu dengan ibu Hae-ju yang meminta bantuan agar putrinya itu dibela karena ibu Hae-ju yakin anaknya tak bersalah. Pengacara yang bernama pengacara Jin ini pun bersedia melakukannya. Tak hanya sampai di situ, Hari pun sampai mendatangi Hae-ju yang ditahan di penjara. Hae-ju menceritakan yang sebenarnya, bahwa ia sebenarnya dilecehkan oleh Pak Kim, lalu istrinya Pak Kim menelpon mengancamnya. Kemudian beberapa polisi mendatanginya dan memfitnahnya membawa obat terlarang. Ternyata tak hanya Pak Kim yang menghalalkan segala cara untuk nanti memenangi pemilu, tapi istrinya pun membantu suaminya itu mendapatkan posisi presiden dan tak keberatan jika harus mengotori tangannya sendiri. Lalu suatu hari, Hari dan teman-temannya mendapat info kalau capres Pak Kim ternyata mendapat modal uang untuk pemilu dari seorang berinisial Mr. X. Uang itu dikirim oleh seorang pria yang ketika dicek CCTV ternyata dia juga pernah ada hubungannya dengan kasus pencucian uang di kasus sebelumnya yang pernah Hari tangani. Mereka pun segera melacak pria itu. Byung Min berhasil menghack HP si pria dan ia langsung melacak keberadaannya. Lokasinya pun ditemukan. Hari dan teman-temannya langsung menuju tempat itu. Sementara itu, si pria terlihat sedang menelpon di telepon umum, tapi tiba-tiba muncul sekelompok gangster langsung meringkusnya. Kemudian ketika Hari dan yang lain sudah tiba di lokasi, mereka tak bisa menemukan pria itu. Aryung yang pertama melihat ada yang mencurigakan di telepon umum, bercak darah yang masih segar. Datang juga seorang warga di situ. Dia tadi menelpon polisi karena ada seorang pria tiba-tiba dipukuli dan dibawa paksa oleh segerombolan orang berpakaian hitam. Hari pun segera pergi untuk mencari si pria tersebut. Sementara itu, di sebuah gedung kosong, pria itu dibawa pada seseorang. Ternyata dia dibawa pada istri Pak Kim. Si pria ternyata berniat untuk berkhianat pada Pak Kim dan yang bertugas membereskannya adalah istrinya. Pria ini pun kini dibekap lalu disuntik sesuatu. Seketika kesadarannya menghilang lalu hanya dalam hitungan menit nyawanya melayang. Asisten istri Pak Kim melihat ini dengan ekspresi ngeri. Dan yang lebih mengejutkan ternyata istri Pak Kim tiba-tiba berkata, ada satu lagi pengkhianat di antara kita. Ia mengecek satu persatu anak buahnya. Lalu ketika di depan asistennya ia memperlihatkan seseorang. Ternyata dia pengacara Jin. Pengacara Jin ternyata satu komplotan dengan Pak Kim. Ia berpura-pura menjadi pengacara untuk membantu para korban Pak Kim. Tapi data dari para korban malah dilaporkan balik pada Pak Kim dan istrinya agar Pak Kim bisa memanipulasi kalau dirinya tak bersalah. Dan sialnya beberapa hari kemarin asisten dari istri Pak Kim ini mendatangi pengacara Jin meminta bantuan atas kelakuan istri Pak Kim yang sering melakukan kejahatan demi menutupi kasus-kasus suaminya itu. Asisten itu kini dibekap lagi dan disuntik juga. Tak lama kemudian Hari dan teman-temannya sampai di gedung yang sama. Mereka hendak masuk ke gedung, tapi tiba-tiba sesuatu jatuh menimpa mobil. Asisten itu jatuh dari ketinggian. Dia segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, semua orang menunggu. Hari pergi keluar untuk menelpon seseorang, yaitu teman dokternya bernama Yoni. Hari ingin Yoni membantunya saat itu juga, tapi jangan sampai orang lain tahu. Setelah itu, Hari pun menghubungi Jaksa Jang karena dia punya bukti untuk menangkap istri dari Pak Kim. Jaksa Jang dan para anak buahnya pun segera pergi dari sana. Istri Pak Kim terlihat arogan dan merasa tak tahu apa-apa. Tapi Pak Jang memperlihatkan sesuatu, yaitu asistennya yang waktu itu disuntik dan terjatuh menimpa mobil. Ternyata dia masih hidup. Istri Pak Kim kaget dan dia sudah tak bisa berkutik lagi. Ia pun langsung ditangkap saat itu juga. Ternyata waktu itu Hari menelpon Yoni adalah mereka diam-diam menyembunyikan asisten itu di kliniknya Yoni, lalu membuat berita seolah-olah dia sudah mati. Asisten yang ternyata masih hidup itu adalah bukti tak terbantahkan sekaligus menjadi saksi kalau istri Pak Kim mencoba membunuhnya. Berita ditangkapnya istri Pak Kim pun segera tersiar. Pengacara Jin juga ditangkap karena terbukti berkomplot dengan istri Pak Kim. Lalu di sebuah mobil, terlihat seseorang sedang menelpon pengacara Jin yang sudah dipenjara. Sosok inilah yang dijuluki Mr. X, yang ternyata dalang dibalik semua kejahatan yang dilakukan Pak Kim, istrinya, dan pengacara Jin. Lalu pada suatu hari, Hari mendapat telepon dari Yoni, temannya yang seorang dokter. Hari diminta datang ke rumahnya. Sampai di sana, Yoni terlihat melamun tanpa ekspresi. Ia berkata, sepertinya ayahku datang ke rumahku ketika aku tak ada. Ia mengambil sesuatu yang sudah kusimpan selama 15 tahun, yaitu sebuah kunci. Dulu ayahku menitipkan kunci itu padaku dan kini ia mengambilnya. Kunci untuk apa itu? Tanya Hari. Tapi akhirnya Hari juga paham, itu adalah kunci sebuah berangkas berisi uang. Ternyata Yoni adalah anak dari Won-gi, seorang pengusaha yang membuat seorang jaksa tewas dari ketinggian. Kejadian itu yang terjadi 15 tahun lalu. Dan jaksa itu bernama Hyun-gi, rekan Jaksa Jang dulu. Yoni meminta agar Hari menemukan ayahnya itu karena sudah 15 tahun dia menghilang dan kini tiba-tiba ia muncul lagi. Setelah itu, Hari kembali ke markasnya dan membicarakan hal ini pada teman-temannya. Ia juga mengajak Jaksa Jang untuk menangani kasus ini karena ini ada hubungannya dengan kasus kematian Jaksa Hyun-gi, teman Jaksa Jang 15 tahun lalu. Target mereka bernama Won-gi, seorang pengusaha yang 15 tahun lalu terlibat kasus penipuan saham. Dia diduga menipu sebuah perusahaan agar mendapat investasi $180 juta.
Tapi tiba-tiba perusahaan itu bangkrut. Uang 180 juta dolar itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Won Gi mendapat komisi 5 juta dolar dari hasil menipunya. Setelah itu ia kabur. Kaburnya dia diduga dibantu oleh seorang jaksa bernama Jaksa Hyun Gi, teman Jaksa Jang. Hyun Gi lalu tewas setelah dia membantu Won Gi. Jaksa Jang tiba-tiba marah. Ia berkata, berita Jaksa Hyun Gi membantu Won Gi adalah fitnah dan kematiannya dibunuh oleh seseorang. Beralih di sebuah ruangan, terlihat Mr. X memerintahkan anak buahnya menemui seseorang di penjara. Yang dia temui adalah Dong Sub yang di awal film terlibat kasus pencucian uang. Ternyata Dong Sub adalah bawahannya Mr. X dan dia ingin Dong Sub melakukan sesuatu untuknya. Pengaruh Mr. X sangat kuat karena kini Dong Sub bisa bebas dalam waktu singkat berkat bantuannya. Kembali pada Hari dan teman-temannya, kini mereka mencari jejak Won Gi dengan cara melihat rekaman CCTV beberapa hari lalu ketika dia masuk ke rumahnya Yoni. Byung Min juga menghack komputer di sana, apakah ada pesan dari Won Gi yang bisa ia lacak. Sementara Aryung memeriksa di sekitar jalanan. Ia melihat beberapa mobil di sana dan memeriksa kamera dashboardnya. Akhirnya dia menemukan rekaman ketika Won Gi melewati jalan itu. Hari dan Jin Wung memeriksa CCTV di toko-toko, meminta izin untuk melihat rekaman apakah Won Gi pernah melintas di depan tokonya. Semua usaha mereka membuahkan hasil. Mereka kini punya info di mana kira-kira lokasi Won Gi berada. Hari pun menginfokan hal ini pada Jaksa Jang. Setelah itu mereka segera bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Mereka sampai di pinggir sebuah gedung. Hari meminta yang lainnya menunggu di mobil, ia akan datang sendiri ke lokasinya. Di sebuah parkiran, akhirnya Hari menemukan Won Gi. Namun tiba-tiba Dong Sub dan anak buahnya juga datang ke sana. Ternyata mereka juga sudah tahu. Hari pun langsung melindungi Won Gi dan mulai bertarung melawan para anak buah Dong Sub. Hari terlihat kewalahan. Untungnya Aryung datang dengan mobilnya dan langsung membantu Hari dan Won Gi. Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil dan kabur dari sana. Sementara itu di kantor kejaksaan, atasan Jaksa Jang bernama Jaksa Yo ternyata berkomplot dengan Mr. X. Diam-diam dia memantau apa yang terjadi lewat CCTV dan punya rencana untuk menangkap Hari. Kembali pada Hari dan Won Gi, mereka sampai di markas dan Won Gi dipersilakan istirahat. Won Gi sebenarnya belum tahu siapa Hari ini, tapi karena dia sudah membantunya, ia pun menurut dan istirahat malam itu. Esok harinya, Hari berkata pada Won Gi kalau dia dan teman-temannya akan membantunya. Won Gi percaya dan berkata dia harus pergi ke sebuah tempat bernama Hasongdo. Tapi di perjalanan, ternyata mereka sudah dihadang oleh para polisi yang sudah diperintah oleh atasannya Jaksa Jang, yaitu Jaksa Yo. Hari terpaksa harus melumpuhkan para polisi itu untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Jaksa Jang mendapat info kalau ada polisi yang diserang. Ia langsung tahu itu adalah Hari dan teman-temannya. Ia pun segera menyusul mereka. Lokasi bernama Hasongdo ternyata ada di seberang pulau. Perlu perahu untuk mencapainya. Hari melihat ada perahu baru saja menepi. Dengan keahliannya menipu, Hari langsung mengobrol dengan si pemilik kapal berpura-pura akrab. Aryung yang ahli mencopet mengambil kunci kapal di sakunya. Mereka pun mengambil alih kapalnya dan pergi menuju Hasongdo. Sampai di Hasongdo, ternyata mereka sudah dihadang oleh para polisi lagi. Won Gi bersembunyi sementara Hari dan teman-temannya mencoba mengalahkan para polisi yang menghadangnya. Kemudian Won Gi diam-diam kabur, pergi menuju suatu tempat. Ia melewati hutan. Ternyata Won Gi pergi ke tempat ia menyembunyikan seluruh uangnya yang 15 tahun lalu disimpan. Tapi tiba-tiba Hari berhasil mengejarnya. Won Gi langsung bersikap waspada. Ia takut uangnya akan direbut oleh Hari. Tapi Hari mengatakan sesuatu yang membuat Won Gi terkejut. Hari berkata, jika kau mengambil uangmu sekarang, kau akan dibunuh oleh Mr. X. Orang-orang yang kemarin mengejarmu adalah para anak buahnya Mr. X. Jika kau ingin menangkap Mr. X, kau harus bersaksi atas kejadian 15 tahun lalu pada polisi, ujar Hari. Tentu saja Won Gi menolaknya. Ia tak ingin berurusan dengan polisi dan dipenjara hanya untuk menangkap Mr. X. Tapi Hari berkata, bukankah kau ingin hidup bahagia dengan putrimu, Yoni? Mendengar nama anaknya disebut, seketika ekspresi Won Gi berubah. Ia ingat ketika dulu ia sangat dekat dengan anak satu-satunya itu. Tapi semenjak dia menipu dan menjadi buron, hubungannya sudah tak baik lagi. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat menyayangi putrinya. Kau tahu, ujar Hari lagi. Selama 15 tahun kau menghilang, Yoni selalu menunggu ayahnya kembali. Ia dicap sebagai anak penipu, tapi ia hadapi itu semua. Seumur hidupnya, Yoni masih menantimu. Seketika Won Gi menangis dan tersadar betapa dia sudah membuat putrinya menanggung beban hidup yang berat akibat ulahnya. Akhirnya Won Gi berkata, baiklah, aku bersedia ditangkap dan mengakhiri ini semua demi putriku. Hari lalu mendapat telepon dari teman-temannya dan memberitahu lokasi mereka berada. Tak lama teman-temannya bersama Jaksa Jang datang ke sana. Won Gi pun ditangkap tanpa paksaan. Won Gi akan menjadi saksi penting untuk mengungkap kejahatan Mr. X yang menjadi dalang dari berbagai kasus kriminal besar. Esok paginya Won Gi akan masuk ke dalam mobil, tapi di kejauhan Yoni datang ke sana. Jaksa Jang pun mempersilakan Won Gi menemui putrinya itu. Mereka pun bertemu setelah 15 tahun lamanya. Tapi satu hal mengejutkan terjadi. Won Gi ditembak dari belakang tepat di kepala. Bawahan Jaksa Jang menembak Won Gi. Yoni hanya bisa mematung melihat kejadian mengerikan di depan matanya. Bawahan Jaksa Jang segera ditangkap dan diinterogasi. Jaksa Jang masuk ke ruangan. Bawahannya itu langsung meminta maaf. Ia sendiri sebenarnya tak ingin melakukannya. Ternyata sebelumnya dia diancam. Istri dan anaknya yang masih bayi disekap oleh Mr. X.
Terpaksa dia harus membunuh Won-gi untuk menyelamatkan istri dan anaknya itu. Dia sangat menyesal dan hanya bisa menangisi apa yang telah diperbuatnya. Sementara itu di rumahnya, Yoni hanya diam termenung, seolah dia tak tahu harus melakukan apa. Hari datang ke sana untuk menemaninya. Ketika mengobrol, akhirnya tangis Yoni pecah mengingat ayahnya kembali. Beralih ke markas, Byung-min terlihat sedang melihat info tentang Won-gi. Lalu tak sengaja dia juga melihat profil jaksa Hyun-gi yang tewas 15 tahun lalu. Tiba-tiba raut wajahnya berubah. Lalu ketika Hari datang dan menyapanya, Byung-min seperti ketakutan dan menutup laptopnya. Hari sempat curiga, namun dia segera mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Kini mereka berdiskusi berencana untuk menangkap Mr. X, dalang dari semua rentetan kasus ini. Byung-min langsung bergerak untuk melakukan sesuatu yang penting. Dia tahu kalau salah satu anak buah Mr. X adalah Dong-sup. Ternyata Byung-min dulunya adalah salah satu pegawai Dong-sup sebelum dia bergabung bersama Hari. Dia tahu kalau Dong-sup punya bisnis di internet, yaitu penggiringan opini publik di internet sesuai keinginan pesanan. Byung-min menemui salah satu temannya yang masih bekerja di sana. Temannya itu berkata, Dong-sup saat ini masih melakukan bisnis itu. Byung-min menduga pasti ada juga data tentang rencana besar Mr. X di database perusahaan Dong-sup karena rencana besar itu melibatkan pejabat besar dan pengusaha kaya. Byung-min meminta tolong untuk meminjam ID temannya itu agar ia bisa masuk ke perusahaan Dong-sup lagi. Sesampainya di sana, dia langsung men-tap ID untuk membuka pintu. Di dalam sudah ada banyak pegawai yang bekerja. Ia menyelinap ke salah satu komputer yang kosong. Byung-min segera menghack sistem yang ada di sana mencoba mengambil semua database yang ada. Keamanannya sangat ketat. Salah satu langkah, sistem akan memberi alarm peringatan. Tapi untungnya Byung-min bisa membobol dan mulai mengcopy semua data yang ada di sana. Namun ternyata sinyal peringatan masuk ke komputer Mr. X. Seseorang sedang membobol datanya. Mr. X segera menyuruh Dong-sup pergi ke kantor untuk menangkap si hacker. Dong-sup dan anak buahnya segera datang dan menyuruh semua pegawai di sana berhenti bekerja. Keadaan di sana cukup gelap sehingga Dong-sup perlu waktu untuk mengecek siapa yang sedang menghack sistem di sana. Ia akhirnya menemukan sebuah meja kosong. Terlihat pengkopian sudah 100%, lalu melihat Byung-min yang sedang kabur. Dia dan para anak buahnya langsung mengejar Byung-min. Di luar, di balik semak-semak, Byung-min segera mengirimkan database tadi ke email Hari, lalu meninggalkan tabnya di situ. Sementara dia kembali berlari. Tapi Byung-min berhasil ditangkap. Dong-sup bertanya, di mana file yang barusan kau ambil? Di semak-semak terlihat file itu sudah terkirim pada Hari. Hari melihat isi filenya dan terkejut dengan apa yang ia lihat. Ia segera melesat menuju tempat Byung-min. Sementara Byung-min terlihat sudah babak belur karena sedari tadi dipukuli habis-habisan. Akhirnya setelah lama bertahan, Hari sampai di sana untuk menolong Byung-min. Ia pun segera menghajar para anak buah Dong-sup dan langsung membawa Byung-min ke dalam mobilnya. Hari kemudian menelpon Pak Jang karena isi file yang tadi dikirim Byung-min sangatlah mengerikan. Tapi yang mengangkat adalah asistennya karena Pak Jang sudah pergi ke tempat atasannya. Hari melihat file itu lagi, tertulis rencana pembunuhan Jaksa Jang. Hari pun segera menyusul ke sana. Jaksa Jang akan terbunuh malam ini. Sementara itu Jaksa Jang sudah sampai di sebuah gedung lalu menaiki lift. Ada satu orang di dalam lift. Tiba-tiba orang itu menekan tombol kunci dan menyerang Jaksa Jang. Jaksa Jang tak bisa melawan karena ia tak bisa berkelahi. Tapi tiba-tiba pintu lift dibuka paksa oleh seseorang, ternyata dia Jin Wung. Jin Wung langsung melindungi Jaksa Jang dan berkelahi melawan si pria. Tak lama Aryung datang ke sana dan memapah Jaksa Jang yang kesakitan. Di luar tiba-tiba sebuah mobil melesat kencang. Sasarannya adalah mereka berdua. Jaksa Jang mendorong Aryung menjauh tapi dia sendiri menjadi korbannya. Dia terhempas dan langsung tak sadarkan diri. Hari segera menolong Jaksa Jang. Dia tahu Jaksa Jang masih hidup. Ia masukkan ke dalam mobilnya dan melesat pergi menyelamatkannya. Sementara Aryung dan yang lain naik mobil lain dan pergi dari sana. Mereka berhenti di jalan sepi. Di sana Byung-min bercerita, semua kasus yang telah kita tangani ternyata sumbernya berasal dari seorang pria bernama Mr. X. Dan jaksa yang tewas 15 tahun lalu itu juga penyebabnya karena Mr. X. Tapi yang paling mengejutkan, jaksa yang tewas 15 tahun lalu itu ternyata adalah ayah Hari. Selama ini Hari menyembunyikannya dari kita, ujar Byung-min. Dari awal, Hari mengajak kita bergabung, tujuan utamanya adalah memburu Mr. X, orang yang telah membunuh ayahnya, Byung-min menjelaskan. Beralih pada Hari, dia membawa Jaksa Jang ke markasnya. Untungnya tabrakan tadi tidak membuat Jaksa Jang mengalami cedera fatal. Ia masih sadar dan bisa berbicara. Hari memberikan file yang tadi Byung-min dapatkan dan menyerahkannya pada Jaksa Jang. Di sana tertulis detail bahwa Jaksa Jang akan terbunuh dan tertulis juga bahwa Jaksa Yo, atasan Jaksa Jang adalah bawahan dari Mr. X juga. Keesokan harinya, Jaksa Yo menggelar konferensi pers, berkata kalau Jaksa Jang terbukti terlibat kasus suap dan buktinya ada di dalam rumahnya. Tentu saja ini adalah rekayasa yang dibuat Mr. X. Setelah itu, Jaksa Yo melacak keberadaan Jaksa Jang agar bisa segera ia tangkap. Ia melacak ponsel Jaksa Jang dan mendapatkan lokasinya. Ia dan para anak buahnya pun segera datang ke lokasi tersebut. Tapi tanpa ia tahu, ternyata ponsel itu sengaja dibawa oleh Hari dan ditempatkan di sebuah gudang kosong untuk mengecoh Jaksa Yo. Ketika para anak buah Jaksa Yo berpencar, Hari langsung datang dan mengancam Jaksa Yo. Ia terkejut karena tak menyangka dirinya akan dijebak. Beralih pada teman-teman Hari, di markas mereka terkejut ketika melihat kalau 3 di antara mereka jadi tersangka kasus suap karena membantu Jaksa Jang. Hanya Aryung yang tidak menjadi tersangka.
Mereka pun kini harus melakukan sesuatu, yaitu pergi ke tempat Hari berada. Kembali pada Hari, Jaksayo kini dibawa ke sebuah tempat sepi di pinggir danau. Di sana Hari bertanya, kenapa kau mau menjadi kaki tangannya Mr. X? Jaksayo akhirnya mengaku kalau dia diancam juga oleh Mr. X. Hari kemudian memperlihatkan alat perekam. Semua pengakuan Jaksayo tadi sudah direkam dan menjadi bukti kalau dia terlibat kejahatan. Hari pun kemudian pergi dari sana meninggalkan Jaksayo sendirian. Tapi ternyata Jaksayo masih menemui Mr. X. Di sana Mr. X meminta untuk segera membunuh Jaksajang dan mengumumkannya kepada masyarakat. Tapi Jaksayo berkata, kita bahkan tak tahu Jaksajang ada di mana. Mr. X lalu melakukan hal yang di luar dugaan. Ia melepaskan dasinya lalu mencekik salah satu anak buahnya. Hanya beberapa menit, anak buah itu langsung lunglai, nyawanya melayang. Mr. X dengan dingin berkata, sekarang kau punya jasad yang bisa diumumkan sebagai jasad Jaksajang. Namun anak buah yang lainnya mendatanginya dan memperlihatkan sebuah video. Mr. X kaget dirinya ada di situ kejadian barusan terekam. Ternyata di baju Jaksayo sudah tertempel kamera kecil. Ketika di pinggir danau waktu itu, Hari diam-diam menempelkannya di jas Jaksayo. Ponselnya berdering, suara Hari terdengar. Ia berkata, aku telah merekam bukti barusan. Jika kau tak mau video ini bocor, datanglah temui aku. Malam harinya di sebuah atap gedung, Mr. X datang sendirian. Dari belakang, Hari muncul langsung menodongkan pistolnya. Hari sudah tak tahan lagi ingin membunuh Mr. X karena dialah dalang terbunuhnya ayahnya 15 tahun lalu. Tapi ia menahan diri, kemudian bertanya, kenapa kau melakukan semua ini? Mr. X menjawab, aku melakukannya karena aku mampu. Semua pejabat dan pengusaha kaya ada di bawah kendaliku. Aku seolah bisa membuat dunia mengarah kemanapun sesuai keinginanku. Tapi tiba-tiba muncul para anak buah Mr. X langsung menyerang Hari. Hari pun kewalahan menghadapi mereka. Tapi untungnya teman-teman Hari datang di saat yang tepat. Mr. X terlihat kabur. Hari langsung mengejarnya, sementara teman-teman yang lain menghadapi para anak buah Mr. X. Tapi sayang, Mr. X berhasil lolos. Hari naik ke mobilnya untuk mengejarnya, tapi ia tak tahu kemana harus pergi. Teman-temannya lalu datang. Mereka berkata, jangan bertindak gegabah. Byung-min kemudian berkata, sebelumnya aku sudah memasang alat pelacak di mobilnya Mr. X, jadi kita bisa melacak kemana dia pergi. Hari berterima kasih pada mereka dan merasa tak enak, karena mereka sudah tahu pengejaran Mr. X ini adalah dendam pribadinya, bukan lagi seperti misi-misi mereka sebelumnya. Hari berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu Byung-min dan Jin-woong ikut di mobilku, Aryung menyetir van. Byung-min dan Jin-woong awalnya bingung kenapa Aryung harus dipisah sendiri. Tapi akhirnya mereka paham, sementara Aryung masih belum mengerti. Mereka bertiga pun naik mobil Hari. Mereka ingat kalau mereka bertiga kini sudah menjadi tersangka dan akan ditangkap polisi. Mereka sengaja memisahkan Aryung agar Aryung tidak terlibat misi kali ini. Mereka ingin Aryung selamat. Mobil van yang dikendarai Aryung ternyata sudah dimodif dan bisa dikendalikan oleh Byung-min. Maka dari itu Byung-min kini mematikan mobil tersebut. Aryung yang tak tahu apa-apa heran ketika mobilnya tiba-tiba mati. Ia melihat mobil Hari terus melaju. Ia mencoba memanggil lewat alat komunikasi tapi tak ada jawaban. Aryung kini sadar kalau yang lain sengaja meninggalkannya demi keselamatannya. Sementara itu, Hari dan yang lainnya sudah sampai di sebuah parkiran gedung. Mereka pun segera masuk ke sana dan melumpuhkan beberapa security yang berjaga. Mereka langsung bisa menguasai control room di mana mereka bisa mengendalikan CCTV yang ada. Terlihat ada beberapa pejabat dan pengusaha yang sedang menuju sebuah ruangan. Hari meminta Byung-min untuk mematikan seluruh listrik di gedung itu. Sementara itu, Mr. X sudah menunggu para pejabat di sebuah ruangan. Ketika mereka sedang rapat, tiba-tiba listrik padam. Hari memakai kacamata night vision, mencoba menyelinap masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan itu gelap gulita, jadi Hari tak terlihat dan ia juga berusaha tak membuat suara. Ia masuk ke dalam lalu menempelkan kamera kecil, ternyata untuk merekam semua yang terjadi di dalam ruangan itu. Lalu listrik kembali menyala. Tiba-tiba sebuah ponsel menayangkan apa yang terjadi di dalam ruangan. Ternyata bukan hanya direkam, semua kejadian itu langsung live di internet. Seluruh masyarakat Korea bisa menontonnya. Jaksajang yang tahu kalau itu ulah Hari segera pergi mencari Hari ke gedung itu. Namun tak ada yang menduga ternyata Hari masih ada di dalam ruangan. Kini ia juga muncul di live. Byung-min dan Jin-woong juga tak tahu kalau Hari akan senekat itu. Mereka pikir Hari sudah keluar ruangan. Di dalam ruangan Hari berkata, aku adalah anak dari Jaksa Hyun-gi yang tewas 15 tahun lalu. Ayahku difitnah menerima suap dan dibunuh oleh Mr. X. Hari melanjutkan, lihatlah ini, apa yang sedang terjadi di ruangan ini kini disiarkan ke seluruh Korea. Mr. X kini merasa terpojok. Dia benar-benar tak bisa berkutik. Ia memukul Hari, tapi Hari mengelak dan menonjoknya. Setelah itu Hari keluar ruangan dan sudah ada Byung-min dan Jin-woong di sana. Lalu para polisi datang. Mereka segera menangkap Mr. X dan para pejabat. Jaksajang juga datang ke sana dan memperlihatkan surat penangkapan untuk Mr. X. Sementara itu Hari dan kedua temannya kabur ke atap gedung. Di sana Hari malah berbaring karena di sana sudah jalan buntu. Sepertinya dia sudah pasrah kalau dirinya akan ditangkap. Kedua temannya pun melakukan hal yang sama. Walaupun akan ditangkap, mereka tampak senang karena akhirnya dendam Hari pada Mr. X sudah terselesaikan. Tak lama kemudian, para polisi sampai di atap dan segera memborgol mereka. Namun diam-diam mereka meninggalkan ponsel di sana. Terlihat kalau ponsel itu sedang mengirim sesuatu. Di markas, ternyata Aryung sudah ada di sana setelah sempat terkurung di dalam mobil.
Di komputer yang menyala, sebuah email masuk. Ketika dibuka, ternyata sebuah video berisi Hari dan kedua temannya. Mereka memberi salam perpisahan pada Aryung detik-detik sebelum mereka ditangkap. Pesan terakhir itu membuat Aryung terharu dan juga sedih. Mereka sudah menganggap Aryung seperti adik mereka dan Aryung juga menganggap mereka seperti kakak-kakaknya. Beberapa hari kemudian, persidangan Hari, Byung-min dan Jin-woong pun digelar. Walaupun mereka membantu menangkap Mr. X, di kasus-kasus sebelumnya mereka terbukti menggunakan kekerasan, pelanggaran, dan juga menghack sistem keamanan banyak perusahaan. Jaksa Jang datang menjadi saksi. Tapi tak hanya itu, dia juga ternyata akan mengaku bahwa dirinya adalah bagian dari mereka. Karena Jaksa Jang sempat bergabung dengan mereka menangani beberapa kasus. Dia merasa ikut bertanggung jawab atas tertangkapnya mereka. Jaksa Jang memberikan bukti berupa rekaman suaranya ketika pertama kali bertemu Hari dan teman-temannya di markas waktu itu. Namun ketika diputar, ternyata rekaman itu malah memutar musik. Ternyata Byung-min diam-diam sudah menghack ponsel Jaksa Jang dan menghapus bukti rekamannya untuk menyelamatkan Jaksa Jang. Persidangan pun selesai dan mereka bertiga dibawa menuju mobil tahanan. Jaksa Jang meminta waktu untuk berbicara sebentar. Hari berkata, sudah sepantasnya kau tidak dipenjara. Kalau kau juga dipenjara, siapa yang akan menangkap orang-orang jahat di luar sana? Mereka bertiga naik dan dibawa ke mobil tahanan. Mereka mengobrol kalau mereka kini mulai rindu Aryung, tapi semua sudah terjadi. Tapi tiba-tiba suara Aryung terdengar di dalam mobil. Mereka kira mereka berhalusinasi, tapi ternyata di kursi depan yang menyetir adalah Aryung. Ternyata diam-diam Aryung menyelinap menjadi supir mobil tahanan dan kini membawa kakak-kakaknya itu. Aryung memutuskan untuk tetap ikut bersama dengan Hari dan yang lainnya. Mereka hanya bisa tertawa. Dan kini dengan skill mengemudinya, Aryung siap untuk kabur dari penjagaan polisi. Kembali bersama kakak-kakaknya itu menjadi tim The Player, melakukan misi seperti dulu. Dan film pun selesai. Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari drama The Player. Gimana menurut kalian? Apakah ceritanya seru? Terima kasih ya buat kalian yang selalu nonton sampai akhir. Yang suka dengan video ini, bolehlah like dan subscribe-nya untuk channel ini supaya admin lebih bersemangat bikin video alur cerita berikutnya yang gak kalah serunya. Oke, terima kasih semua dan sampai jumpa di video